Pada tanggal 23 Februari 2017, Tutik Kusumawardhani dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2014 hingga 2019 sebagai pergantian antar waktu atau PAW menggantikan Jero Wacik. Ia merupakan kader Partai Demokrat mewakili daerah pemilihan Provinsi Bali. Tutik adalah seorang usahawati di bidang kesehatan dan pemilik Rumah Sakit Puri Bunda dan PT Niki Laboratorium Medica. Tutik juga adalah seorang politisi senior di Bali dan mantan anggota DPRD Provinsi Bali. Pada masa kerja 2014 hingga 2019, Tutik bertugas di Komisi 11 yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan, dan perbankan. Halo pemirsa, apa kabar? Bertemu lagi dalam acara Perempuan Parlemen. Nah, saat ini, pada episode kali ini, saya sudah janjian dengan salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, daerah pemilihan Provinsi Bali. Beliau adalah Ibu Tutik Kusumawardhani. Tadi janjiannya memang saya katanya disuruh tunggu di sini karena sebentar lagi Ibu Tutik akan datang nih nanti bertemu dengan saya. Ibu, apa kabar? Kan Pak Yus. Aduh, Ibu cantik banget deh. Iya. Senang sekali bertemu dengan Ibu. Kita nanti saya mau lihat ruangan Ibu. Kita akan ke ruangan Ibu, tapi sebentar dulu mau tanya dulu. Kalau misalnya nanti saya mau ngobrol-ngobrol sama Ibu, mengganggu nggak nih? Oh, enggak. Tentu dengan senang hati. Saya sangat welcome kalau Mbak Yus mau datang ke ruangan saya. Tapi Bu ya, kalau misalnya nih kita sedikit aja dulu ngobrol. Kenapa sih Bu mau jadi anggota DPR? Iya, itu dia. Hidup adalah pilihan ya Mbak ya. Jadi kita mau milih apa sih? Kalau jadi anggota DPR tugasnya apa kan harus tahu juga. Jadi memang saya ingin bagaimana sisa hidup saya ini agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Sehingga pilihannya adalah masuk ke DPR. Hidup itu pilihan. Sekarang pilihan saya pemirsa mau langsung ke ruangan Bu Tutik. Yuk kita ke sana ya Bu ya. Yuk. Nah, ruangan di sini ya Bu ya? Iya. Ayo, ya kita mampir dulu ya. Baik Ibu. Maaf sekali Permisi. Ruangannya sangat sederhana. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di ruangan Ibu Tutik Kusumawardhani. Nah, kalau misalnya nih saya sampai di ruangan Ibu, ternyata semuanya juga masih serba putih. Mengingat episode sebelumnya, saya juga ya bertemu dengan salah satu perempuan parlemen, ruangannya juga serba putih. Episode kali ini juga masih nuansanya putih. Nah, kalau misalnya ini Bu Tutik, kalau misalnya orang Bali kan biasanya Om Swastiastu gitu ya Bu ya. Om Swastiastu. Senang sekali deh Bu. Bu, kalau misalnya ya Bu ya, Ibu adalah anggota DPR RI Komisi 11 DPR RI sampai saat ini. Kesibukannya sedang sekarang digeluti apa? Kesibukannya tentu sesuai dengan bidang komisi. Jadi saya terus harus setiap saya ke kantor sebelumnya selalu harus mempersiapkan diri. Jadi apalagi sering di Komisi 11 itu kan banyak sekali rapat-rapat dengan mitra kerja. Mitra kerja kami banyak sekali kan. Jadi setiap hari harus siap saya. Kemudian nanti pada setiap hari Jumat kalau tidak ada agenda saya harus cepat-cepat pulang ke Bali. Karena saya harus rawat konstituen yang ada di Bali. Jadi Senin sampai Kamis berada di Jakarta. Jumat itu pasti kembali ke Bali. Lihat kalau nggak ada agenda, kan biasanya hari fraksi kan, kalau hari Jumat itu. Tapi kita lihat kalau di fraksi nggak ada kegiatan, ya terpaksa saya harus pulang ke Bali. Bu, melihat juga namanya juga daftar rapat ya Bu ya, kegiatan selama di Jakarta begitu tight, begitu sibuknya. Bagaimana Ibu bisa mengatur waktu-waktu sebagai seorang anggota DPR RI? Ya, nah untungnya lah saya sebagai politisi ini kan sudah full saya meninggalkan yang background saya sesungguhnya. Dulu kan saya seorang pengusaha, begitu masuk ke politisi udah semua saya tinggalkan semua. Untungnya kan anak-anak sudah besar-besar sekarang, jadi regenerasi lah. Kami kan wira swasta di Bali, jadi sekarang semua perusahaan itu diurus oleh anak-anak. Jadi saya sekarang sebagai politisi ya full tugas-tugas di parlemen ini apa bisa saya kerjakan secara sepenuhnya akhirnya kan begitu. Kalau boleh tahu pada saat Ibu menjadi seorang pengusaha di bidang apa Bu? Di bidang rumah sakit swasta itu apa di bidang medis.
Oh, di bidang medis. Iya, di bidang medis. Wah, terus kemudian menjadi seorang anggota DPR RI, akhirnya meneruskan anak-anak. Iya. Bu, Iya. tapi apa yang memicu ataupun misalnya memanggil hati Ibu untuk menjadi seorang anggota DPR, Bu? Itu dia ceritanya. Dulu waktu saya aktif sebagai pengusaha, kami kan juga bergabung di banyak organisasi sosial ya. Seperti Rotary Club, seperti itu. Jadi pada saat kami bergabung dengan organisasi sosial, di situ banyak kami sering turun ke masyarakat. Jadi kami tahu secara langsung potret masyarakat yang secara real itu kami tahu semuanya. Nah, pada saat itu kami hanya bisa melakukan suatu kegiatan sesuai dengan kemampuan kami di organisasi, kan begitu ya. Sedangkan pada saat itu terus kalau kami suarakan melalui organisasi atau melalui cara yang lain, kok rasanya jauh sekali rasanya ya. Kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat, rasanya jauh sekali dengan pemerintah ini. Nah, terus akhirnya setelah kami sering membaca di media bagaimana sih caranya kita biar bisa utuh, full kita bisa menyampaikan aspirasi ini dan didengar oleh pemerintah, kemudian kebijakan-kebijakan itu memang betul-betul diadopsi apa yang menjadi aspirasi masyarakat ini. Nah, di situ jalan satu-satunya tentu saya tuh harus masuk partai politik. Cerita padahal dulu anti lah politik. Padahal dulunya anti ya, Bu ya? Anti banget gitu rasanya. Politik itu aduh kejam katanya buat perempuan kan gitu ya. Jadi akhirnya oh iya suka nggak suka harus mau terjun ke dunia politik dan ikut di dalam kancah politik itu. Kita harus mampu di mana tempat kita untuk bisa menyuarakan aspirasi masyarakat itu. Gitu ceritanya. Berarti sempat juga nih ya ada framing bahwa politik ini cukup kejam juga untuk para perempuan. Tapi tetap langkah itu, Bu, yang diambil. Ya, setelah saya terjuni, saya tekuni di dunia politik ini. Oh, dulu itu kalau kita tidak mengenal berarti kita tidak sayang, tidak tahu politik itu seperti apa. Tapi setelah saya terjun secara langsung, saya bisa menempatkan diri di dunia politik itu dan saya harus belajar bagaimana sih yang politik dikatakan kejam, ternyata setelah saya tekuni ternyata enggak. Jadi stigma di masyarakat sampai sekarang masih, kalau saya ngajak teman-teman saya perempuan untuk terjun ke dunia politik selalu bilangnya aduh repot, alasannya repot lah, alasannya begini kan berapa kali juga gini selalu gagal, capek deh katanya. Tapi ternyata enggak ya, Bu? Kalau kita memang betul-betul kita tekuni, kita mau kerja keras dan tentu pertolongan Tuhan juga ya. Kita tekuni ini ya, kalau kita sudah masuk ternyata asik juga. Oh, asik ya? Iya, asik juga. Dan saya sekarang sih udah merasakan enjoy. Karena saya sudah tidak ada beban lagi untuk di dunia usaha, kan sudah nggak ada beban lagi. Semua sudah diteruskan oleh anak-anak. Jadi sekarang hidup saya full dunia politik. Dengan harapan bagaimana sisa hidup saya ini supaya bermanfaat untuk orang lain. Bu, pada saat Bu Tuti sebagai seorang pengusaha itu langsung turun ke lapangan, bahkan bertemu dengan masyarakat langsung. Betul. Terus masyarakat langsung. Sekarang Ibu duduk di Komisi 11 DPR RI. Apa yang Ibu sudah berikan kepada para konstituen yang memang masih berhubungan dengan kondisi ataupun misalnya Ibu duduk di Komisi 11, apa yang sudah Ibu lakukan? Banyak sekali. Kami bekerja sama, bersinergi dengan mitra kerja kami di Komisi 11. Di situ kami bisa berkontribusi melalui CSR daripada mitra kerja Komisi 11. Nah, itulah kami ajak ke masyarakat, ini loh masyarakat butuh ini kan. Ternyata dimanapun kami ditempatkan bisa kok berkontribusi. Jangan berpatokan bahwa memang kalau dulu saya di DPRD provinsi, dulu ada itu bansos untuk masyarakat ada, tapi kami di DPR RI kan tidak ada. Tapi setelah kami tekuni, kami gali, selalu ada kesempatan untuk bisa membantu masyarakat. Satu, Bu, wujud nyata yang sudah dilakukan di Dapil apa, Bu? Yang saya lakukan di Dapil tentu sesuai dengan aspirasi masyarakat, ya. Yang sekarang menjadi topik, yang menjadi permasalahan yang sangat unik adalah masalah pertanian. Ya, jadi pertanian, terutama di daerah kami yang di Bali Utara, di situ masih terpampang lahan tidur yang sangat luas, belum dioptimalkan.
Nah, disitulah kesempatan saya menggandeng mitra kerja untuk turun secara langsung, misalnya dengan BI kami buat klaster-klaster bagaimana sih pertanian supaya jangan sampai tersia-siakan lahan tidur ini. Kalau udah diproduktifkan, kan akhirnya masyarakat kecil yang menikmati kan. Jadi itulah saya di parlemen ini adalah sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemegang kebijakan. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk menjadi seorang anggota DPR RI itu sebenarnya tidak sulit ya Bu ya? Ataukah ada kesulitan memang yang paling, ada beberapa kesulitan yang masih paling berarti sampai saat ini? Kalau saya pikir mungkin sulitnya pada waktu berjuang untuk bisa duduk di sini ya. Itu pasti paling sulit sekali itu. Setelah nanti kita sudah duduk mengalir, kita kan sering ketemu dengan mitra-mitra kerja, kita udah mengalir, oh program ini yang bisa saya bawa ke daerah, kan udah mengalir begitu saja. Oh, kalau misalnya tergantung kitanya mau nggak kita kerja keras untuk rakyat, itu aja. Pada saat sudah duduk sebagai anggota DPR RI ini sudah mengalir saja. Tadi Ibu mengatakan bahwa berasanya itu atau kerasanya itu pada saat perjuangan mau duduk sebagai anggota DPR RI. Masih ingat nggak ada pengalaman apa Bu yang paling menarik perjuangan di saat pada saat mau masuk jadi seorang anggota DPR? Ya, memang pengalaman pahit dulu. Saya dari DPRD provinsi. Saya memutuskan untuk ke DPR RI. Karena pada waktu saya berpikir, saya waktu di provinsi kok rasanya masih belum maksimal. Menurut pendapat saya gitu, belum maksimal. Ini usia saya udah mulai bertambah, kan usia kan tidak bisa berkurang kan. Jadi, saya mau nyoba yang lebih, tingkat yang lebih tinggi, sehingga saya bisa maksimal, bisa lebih optimal lagi untuk membantu masyarakat. Nah, pada saat itu memang tahun 2014 itu sangat sulit sekali dirasakan oleh semua politisi perempuan. Sehingga perolehan di parlemen itu kan politisi perempuan agak merosot di situ. Kami, memang gimana ya, kondisinya yang betul-betul tidak berpihak kepada politisi perempuan. Tapi ya apa boleh buat, kalau kita banyak dicurangi, banyak permainan-permainan di situ yang tidak etis begitu, tapi apa boleh buat, keputusan tetap kami kalah. Kami tidak berhasil pada waktu itu kan begitu ya. Jadi suka nggak suka ya harus diterima. Cuman saya berpikir waktu itu kan tetap saya tidak boleh putus asa. Kemudian karena cermin dari keputusasaan itu adalah kelemahan saya sendiri. Kalau udah lemah kan berarti kematian saya ya. Saya mati, jadi nggak bisa. Nanti kita akan lanjutkan kembali, kayak seru sekali nih pemirsa. Bayangkan saja dalam usia 64 tahun masih mendedikasikan dirinya untuk masyarakat di Bali. Dan setidaknya saya ini juga terinspirasi. Tapi kami akan berbincang-bincang lagi setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana ya, masih bersama kami tentunya di Perempuan Parlemen. Istri dari mantan calon wakil Bupati Buleleng pada Pilkada 2017, Gede Darmawijaya ini, sebagian besar aktivitasnya digunakan untuk kegiatan sosial kepada masyarakat kurang mampu yang ada di pedesaan. Berbagai macam prestasi pernah ia raih, salah satunya adalah penghargaan Presiden-elect 2009 until 2010 RC Bali Taman dari Rotary International District 3400 Award. Pengalaman dalam berorganisasi pun sudah kenyang ia rasakan. Perempuan yang lahir di Singaraja 12 November 1954 ini diantaranya pernah menjabat di Perhimpunan Olahraga Tunarungu Indonesia Provinsi Bali, Dewan Kehormatan PMI Provinsi Bali, serta yang terbaru menjadi Ketua Wanita Tani Indonesia Provinsi Bali periode 2016 hingga 2021. Pemirsa, masih bersama dengan Ibu Tuti Kusuma Wardani. Saya agak-agak minder karena Ibu Tuti itu ayu
banget ya. Kok sangat berbeda ya kalau melihat tampakan diri sendiri. Tapi senang sekali berbicara dengan beliau karena sangat terinspirasi sekali. Di usianya yang memang 64 tahun, saya juga kepingin juga kalau ibu dulu pernah mengatakan bahwa politik itu kejam buat perempuan. Ternyata tidak loh pada saat memang kita sudah terjun langsung. Begitu ya Bu Tuti ya? Betul. Tapi kalau misalnya melihat Bu ya sedikit banyak biodata dari ibu bahwa suami ibu tadinya adalah mantan calon wakil Bupati Buleleng. Iya. Jadi suami istri politikus nih? Iya, akhirnya terjun ke politik. Apa yang membuat suami istri jadi terjun ke politik, Bu? Ya, itu tadi kita melihat kondisi real di lapangan. Akhirnya setelah anak-anak selesai sekolah semua, kita putuskan regenerasi supaya usaha itu kan akan berlanjut kalau kita memang ikhlas untuk regenerasi. Kebanyakan kan kadang-kadang itu akan terputus karena anaknya tidak mau melanjutkan atau orang tuanya yang tidak ikhlas untuk melepaskan gitu. Nah, kami waktu itu bersepakat bahwa kita harus lepas, kita sekarang istilahnya menabung kebaikan untuk orang lain gitu. Jadi kita harus gimana hidup kita harus bermanfaat untuk orang lain. Jadi itu keputusannya. Tapi Bapak nggak khawatir ya Bu ya? Secara kan kalau misalnya nih jadi seorang anggota DPR RI itu kan setidaknya yang mengatakan sebenarnya profesi ini adalah profesinya seorang laki-laki. Bapak nggak khawatir? Enggak, malah Bapak tuh sangat mendorong. Dari baru kawin kami punya komitmen bahwa Bapak itu mendorong. Dari dulu tuh saya didoktrin oleh suami saya, kamu tuh jadi perempuan harus maju. Karena siapa tahu hidup kita dipisahkan, saya lebih dulu ninggalin kamu harus bisa survive. Nggak boleh tergantung sama orang laki. Nah, jadi selalu terngiang di doktrin saya. Kemudian kebetulan juga suami tidak pernah membatasi saya di dalam berkiprah, berkegiatan sosial, selalu didorong. Bahkan sampai sekarang pun kalau saya kegiatan sosial, suami saya pasti ikut. Jadi selalu saya bilang, kalau saya perkenalkan, ini adalah mantan pacar saya. Jadi orang ketawa kan. Jadi saya kenalkan mantan pacar, tapi kalau mantan pacar bukan selingkuhan loh. Ini adalah suami yang sudah belikan saya 3 cucu. Saya selalu guyonnya kan seperti itu. Bahkan sekarang sudah punya cucu. Bagaimana bisa membagi waktunya Bu bersama Bapak, bersama sang suami, kemudian untuk anak-anak, sampai kepada juga berbagi waktu dengan cucu-cucu yang saat ini bikin gembira kita semua kan pastinya Ibu ya, kalau ada cucu kan lucu-lucu. Iya. Gitu. Bagaimana kita bisa membagi waktunya Bu? Ya itu gampang, itu masalah kayak gitu tuh. Kalau membagi waktu seperti itu gampang sekali. Janganlah dalam hidup kita itu yang mudah jadi dipersulit. Kan sering orang seperti itu, aduh kok sulit. Kalau kita melihat sesuatu itu yang sulit itu adalah kesempatan, itulah optimis, orang yang optimis. Jadi saya selalu memandang bahwa hal yang mudah janganlah dipersulit. Itu adalah suatu kesempatan. Jadi saya kalau pulang ke Bali, biasanya TA di Bali sudah mengagendakan Ibu ke sini. Kalau sudah pagi sampai sore habis waktunya, kan malam masih ada waktu ketemu keluarga. Oh ya, anak-anak tidak protes Bu? Oh enggak, karena tahu dengan kegiatan saya di politik, mereka tahu bahwa kami pun membawa nama harum keluarga juga. Jadi anak-anak juga sangat appreciate, kecuali kalau saya mencemarkan nama baik keluarga kan beda. Pasti saya sudah di stop dari dulu. Mereka tahu, dari media juga tahu, wah ibu saya ternyata seperti ini ya. Bahkan memotivasi mereka juga, saya nanti juga harus seperti ibu saya. Berarti mana yang biasa paling banyak protes? Suami, anak-anak, cucu, atau bahkan jangan-jangan konstituen lebih banyak protes kalau waktunya lebih kurang? Kalau yang paling protes justru konstituen. Kok selalu saya datang ke tempat ini, kok saya nggak pernah dijenguk di sini. Bayangin seluruh Bali. Lalu saya bilang, aduh mohon maaf, suatu saat saya harus datang. Dan itu udah janji saya, pasti saya sempatkan harus kunjungi. Banyak memang SMS, WA. Saya nggak pernah ditengok sama ibu, mentang-mentang udah DPR RI. Aduh, saya merasa kadang-kadang ya, ini protes, tapi ya ini harus memberikan semangat. Saya harus semangat konstituen ini butuh kehadiran saya. Kadang-kadang hanya hadir aja kita ngobrol, mereka udah seneng. Kalau kita nggak tengok, itulah yang
menyebabkan kita ditinggalkan oleh konstituen. Menurut Bu Tuti ya, kalau misalnya nih waktu ataupun masa jabatan sebagai seorang anggota DPR itu kan hanya 5 tahun. Ya. Sebenarnya waktunya pendek atau sudah cukup? Menurut saya pendek sekali ya. Belum sempat rasanya saya berbuat lebih dari itu. Saya inginnya selalu maksimal berbuat, gimana sih caranya. Jadi 5 tahun, bahkan sebelum 5 tahun kita harus berjuang lagi kan. Untuk bisa nggak kita duduk lagi, nanti kita berjuang lagi. Jadi saya rasa pendek, tetapi apa boleh buat, jangan hal-hal ini menjadikan kita putus asa ataupun menjadikan kita semangat kita lemah. Kembali lagi. Nah, setidaknya pastinya kita masih akan berjuang lagi ya Bu ya untuk tahun 2019 nanti. Nah, dukungan suami dan anak-anak masih mendukung untuk tahun 2019 Bu? Masih sangat mendukung. Berarti pada saat Ibu melaksanakan tugas Ibu sebagai anggota DPR RI, pesan dari suami apa? Pesan dari anak-anak apa? Pesannya, pesannya itu seperti apa yang terjadi sekarang. Mama jangan sampai salah jalur. Mama harus memang betul-betul memperjuangkan masyarakat. Jadi itu selalu pokoknya perjuangan yang penting. Terus yang di sini juga jangan sampai salah jalur, harus memang betul-betul on the track. Jangan sampai memalukan nama keluarga. Itu pesannya. Wah, memang cuma satu kalimat ya Bu ya. Mama jangan sampai salah jalur. Tapi ini maknanya sangat besar sekali ya. Tapi kalau misalnya anak-anak mengatakan mama jangan sampai salah jalur. Kalau saya kayaknya kangen masakan mama. Iya nggak sih, kalau misalnya lagi kumpul-kumpul sama keluarga pasti yang dikangenin masakan ibu kan? Iya. Nah kebetulan sekali ya anak-anak tahu saya itu memang tidak bisa masak dari dulu. Jadi dari gitu, dulu kami itu saya itu kok lebih senang kerja di luar ya daripada saya harus stay di rumah. Jadi anak-anak tahu sekali. Untungnya suami tidak pernah protes, anak-anak juga seperti itu. Anak-anak itu juga sampai sekarang ikuti ritme saya, jadi selalu mempermudah. Di rumah pun kadang-kadang tinggal beli semua kan, apalagi zaman sekarang semua sudah dipermudah. Kembali lagi yang sudah mudah, janganlah kita mempersulit diri. Ibu pekerja keras, bapak pekerja keras. Sekarang anak-anak juga meneruskan usaha ibu. Berarti berbagi waktunya pada saat bersama-sama saat kapan? Apakah memang berlibur bersama Bu? Atau memang menghabiskan waktu misalnya makan bersama? Atau apa yang biasa sering dilakukan bersama keluarga? Yang sering kami lakukan, karena kami setelah anak-anak berkeluarga semua kan mereka di rumah masing-masing. Jadi kunjungan yang ini kan tidak bisa kami merata kalau kunjungan. Kita buat waktu yang spesial, mereka menyiapkan ada waktu kita gabungkan semua, ada waktu itu. Biasanya kami sering jalan-jalan keluar, maksudnya dalam artian keluar Bali ya, di mana tempat-tempat rekreasi gitu. Atau bahkan kalau waktunya pendek, cukup di Bali juga banyak tempat rekreasi luar biasa. Sana banyak tempat enak ya Bu. Iya betul. Aduh, senang sekali dengan sosok ibu yang satu ini pemirsa ya. Nanti kami akan berbincang kembali. Nah setelah ini nih saya akan bertanya sama ibu nih mengenai beberapa mimpi ibu yang mungkin saja belum terwujud atau mungkin sudah terwujud. Aduh, saya masih senang sekali berbincang dengan salah satu sosok ibu yang duduk di Komisi 11 DPR RI. Kami akan berbincang-bincang lagi pemirsa, jangan kemana-mana, masih bersama kami di Perempuan Parlemen bersama Ibu Tuti Kusumawardhani. Ayo banget. Di segmen terakhir ini pemirsa, saya masih bersama Ibu Tuti Kusumawardhani. Kalau Ibu tadi sudah mengingatkan kepada saya, Yus, yang mudah itu jangan dipersulit. Ya, kalau misalnya juga ada stigma yang mengatakan bahwa politik ini kejam loh buat perempuan. Saya sekarang udah buang jauh-jauh. Soalnya udah melihat sosok Ibu Tuti langsung. Ya kan ya Bu, jadi semua yang sulit jangan semua kalau yang bisa mudah jangan dipersulit. Nah, dengan kondisi semua yang mudah jangan dipersulit. Bu, pasti setiap manusia pasti punya mimpi. Adakah mimpi yang masih belum terwujud? Oh iya, mimpinya tuh mimpi besar sekali. Apa Bu? Ya gimana, sebagai parlemen tentu kami ini ingin memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Nah,
ini tidak bisa diperjuangkan oleh saya, Bu Tutik Kusumawardhani seorang diri. Tentu kita harus bersama-sama semua. Ya. Kemudian mimpi saya juga gimana lebih banyak lagi bahwa di parlemen ini diisi oleh perempuan-perempuan, sehingga kita bisa lebih leluasa karena sesama perempuan. Jadi karena ya setiap kesulitan, kemiskinan, yang paling merasakan itu adalah derita, itu yang paling merasakan adalah perempuan. Ya betul kan? Jadi gimana supaya empati perempuan, kemudian naluri perempuan turun terjun ke masyarakat ini bisa lebih luas lagi. Bu, bagaimana kita tuh bisa memotivasi perempuan-perempuan Indonesia supaya bisa masuk atau misalnya menggeluti dunia politik atau misalnya bekerja sebagai seorang politikus? Iya, memang perjuangan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita butuh proses, karena saya sangat merasakan sekali bahwa perjuangan Ibu kita Kartini ini belum selesai. Jadi kita masih harus terus berjuang di negara maju pun belum kita rasakan bahwa emansipasi perempuan itu dirasakan memang betul-betul utuh, komprehensif ya. Jadi memang kita harus terus berjuang dan saya setiap turun ke masyarakat, makanya TA saya di Bali itu kebanyakan perempuan juga. Oh iya? Saya ingin bahwa TA saya tahu ritme kerja saya bagaimana sehingga nanti dia akan tertarik juga ikut terjun ke dunia politik. Gitu. Jadi mungkin dari kita juga perempuan politik ini selalu memberikan support, semangat kepada perempuan-perempuan. Kita lebih banyaklah sering melakukan seminar-seminar ataupun kumpul-kumpul bareng itu dengan bagaimana kita memberikan informasi bahwa kalau di dunia politik ini banyak diisi oleh perempuan, tentu suasana politik akan lebih sejuk gitu. Menurut saya itulah impian saya, bagaimana supaya memang betul-betul kita berjuang tidak harus dengan ngotot, apa namanya istilah ngotot itu, dengan keras ya, berbicara yang keras, tapi dengan berbicara yang proporsional pun, berbicara proporsional pun bisa kok. Jadi itulah perjuangan saya. Sangat bangga melihat sekarang sudah ada menteri perempuan, kemudian kepala daerah perempuan. Jadi suka nggak suka mungkin namanya juga kita namanya perempuan, ada namanya masih manusia, masih ada kekurangan kan pasti ya. Jangan kita lihat selalu pandang kekurangannya, kita justru support kelebihannya, itu ada agar kekurangannya ditinggalkan gitu. Nah, keluhan paling banyak dari konstituen perempuan di dapil Ibu, apa keluhan yang paling banyak, Bu? Keluhannya ya tentu masalah kemiskinan. Kemiskinan ya? Karena kemiskinan itu yang paling dirasakan oleh kaum perempuan. Apalagi kalau di Bali khususnya, perempuan itu memang lebih tough dia, lebih tahan, lebih kuat dia perempuan. Jadi di Bali itu memang ada suatu tradisi bahwa sebagai penerus itu adalah kaum pria, penerus keluarga itu adalah pria, sehingga kadang-kadang perempuan itu dianggap ini nomor 2, orang nomor 2-nya gitu. Nah sekarang syukur sudah ada pemimpin perempuan juga, cuman kadang-kadang kelemahan perempuan juga sering tidak menghargai sesama perempuan, kadang-kadang kekurangannya yang selalu disebut-sebut. Itu kalau bisa ayo kita sama-sama bareng sesama perempuan bahwa kekurangannya itu kita tutup, kelebihannya kita dorong, sehingga pemimpin-pemimpin perempuan, politisi perempuan ini dia sadar bahwa yang bagus dilanjutkan, yang tidak bagus ini dia akan tutup dan dia tinggalkan gitu. Bu, pesan kepada perempuan-perempuan Indonesia yang ingin terjun ke dunia politik apa, Bu? Pesan saya tentunya janganlah ditakuti dunia politik itu. Tapi kita harus terjun masuk ke dalamnya untuk tahu di mana sih sebenarnya kekurangan kita untuk terjun ke dunia politik itu, dan kekurangan kita ini bisa kita pelajari sambil jalan. Nah, iya benar ya. Kalau misalnya nih ada rasa ketakutan dari kita nih perempuan Indonesia mau terjun ke dunia politik,
itu sebenarnya nggak boleh khawatir Iya. karena memang ternyata pengalaman itu bisa dapat atau jawaban itu bisa didapat pada saat kita sudah terjun ya Bu ya. Betul sekali. Pada saat kita baru melihat mungkin ada beberapa hal yang bikin oh ini politik kejam sekali, ternyata tidak loh pada saat sudah terjun ke dunia politik tersebut loh pemirsa. Nah sebelum menutup acara ini saya punya game sedikit nih buat Ibu ya. Tapi Ibu harus menjawabnya secara cepat. Oh, Jadi ibaratnya nih ya, seorang Ibu Ayu dari Komisi 11 DPR RI, Aduh, nah harus mudah-mudahan menjawabnya saya bisa ya. dengan cepat pemirsa. Kita lihat ya pemirsa. Bu, saya bertanya, ngurus rakyat atau ngurus rumah sakit? ngurus rakyat. Kalau sekarang saya harus ngurus rakyat kan. Jakarta, Malang atau Buleleng? Buleleng, Wah, terus sayur pelecing atau lawar? sayur pelecing, saya nggak suka daging-daging. Ketemu suami apa cucu? Temu suami, cucu kan sudah ada orang tuanya. Traveling di Bali atau lebih suka di luar Bali? Saya sebenarnya lebih suka di Bali karena dengan traveling di Bali itu saya melihat secara langsung, oh seperti desa wisata. Jadi saya ada ide di situ. Aduh, gimana ya saya membantu masyarakat mengembangkan desa wisata. Ini benar-benar putri daerah loh pemirsa. Ternyata pilihannya masih tetap di Bali, nggak kepikiran tuh untuk namanya menghabiskan waktu bersama keluarga di luar Bali. Berarti kapan-kapan saya bisa diajak ya Bu? Iya, silakan, welcome to Bali. Terima kasih Bu Tuti kesempatannya, senang sekali kita bisa berbincang-bincang. Nextnya sih pengennya lebih banyak lagi waktu yang disediakan ya Bu untuk kami untuk dapat mengetahui banyak hal ataupun inspirasi baru untuk kita terutama perempuan Indonesia. Terima kasih banyak Bu Tuti. Terima kasih juga Mbak Yus. Demikian pemirsa episode Perempuan Parlemen kali ini, semoga saja memberikan inspirasi baru untuk Anda. Dan jangan lupa ikuti terus ya episode-episode selanjutnya pada Perempuan Parlemen selanjutnya. Maju terus Perempuan Indonesia. Sampai jumpa. Bye. Dah.